Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsala rasulahu ala kafatil umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-khaliqul karimul manan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidu waladi adnan wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'd. Kepada semua pemirsa Babus Sofa TV yang berbahagia, perkenankan pada kesempatan sore hari ini kami akan mengisi sedikit tentang pengertian Islam dibangun di atas 5 fundamen atau 5 dasar. Sebelumnya marilah kita tetap memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini bisa bersua walau lewat dunia maya. Yang kedua kalinya, sholawat ma'assalam semoga tetap tercurah keharibaan baginda Rasulullah SAW. Beliaulah pahlawan revolusi akbar, pendidik yang paling handal, yang senantiasa uswah hasanahnya kita jadikan teladan fi yaumiyah. Semoga kelak kita semuanya fi yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami sayangi, dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan, Sami'tu Rasulullah SAW bunyal Islam ala khamsin syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hijjil baiti wa saumi Ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Inilah Bapak Ibu yang kita bahas nanti, bahwasanya kalau seseorang yang Islamnya kepingin kafah, kepingin sempurna, kita harus dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama, persaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan semuanya sudah kita ucapkan dulu waktu kita masih di alam barzah sana. Kita ditanya oleh malaikat alastu birabbikum bala syahidna. Itu persaksian kita sudah kita saksikan. Dan kita juga alhamdulillah sudah mengatakan itu sejak sekolah dasar SD, diucal oleh guru-guru kita, guru-guru ngaji kita, nggih. Bahwasanya kita juga diajari syahadat. Dan itu akar terpatri dalam diri kita. Dan itu adalah merupakan pondasi yang pertama dan yang paling utama. Kemudian yang kedua kalinya, wa iqamis shalah. Iqam maksudnya adalah koma, menjalankan. Kalau kita mengaku Islam, maksudnya dengan dasar kita Islam itu harus wajib hukumnya menjalankan sholat. Kadang banyak teman-teman kita yang mengaku Islam, tapi ketika dikumandangkan azan sholat duhur, azan sholat asar, maghrib, tapi sibuk dengan urusannya sendiri. Dan maaf cakap, sekarang memang gadget itu mengalahkan semuanya. Dari aktivitas kita seharian untuk menghadap Allah, kalau sudah disibukkan dengan perkara-perkara yang dengan gadget ini, kadang kita terlena juga itu. Dan mohon ini semuanya pada pemirsa, upayakan dalam waktu apapun, dalam kesempatan sibuk apapun, bekerja apapun, kalau kita dikumandangkan azan,
untuk menuju masjid, segera tinggalkan pekerjaan itu dan lakukanlah sholat. Jalankanlah sholat, tegakkanlah sholat. Karena itu menjadi fondamen dasar Islam kita yang sempurna. Dan sekarang tidak susah lagi untuk melakukan sholat, semuanya sudah disediakan, masjid, musola, dinas instansi manapun sudah ada, di perusahaan pun ada, di tempat-tempat kerja sudah semuanya ada. Tidak ada kendala bagi kita semua sebagai umat muslim untuk menjalankan ibadah sholat, termasuk fondasi yang kedua. Kemudian wa ita'iz zakah, tunaikanlah zakat. Kita agaknya masalah zakat ini kita sudah zakat biasanya setiap Ramadan. Dan perlu diketahui bahwasanya zakat di bulan Ramadan adalah zakatun nafsi, zakat fitri. Ada zakat-zakat yang lain yang wajib dikeluarkan, yang itu merupakan bagian dari orang-orang yang berhak menerimanya, yang kadang kita enggan untuk mengeluarkannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya juga mengajak semuanya, kepada semua pemirsa, semuanya harus mengeluarkan zakat, baik zakat mal. Bahkan sekarang ada juga zakat profesi. Jadi seorang pegawai negeri, seorang aparatur sipil negara, itu adalah mengeluarkan zakat juga, namanya zakat profesi. Mari kita galakkan. Dan tidak ada orang yang mengeluarkan zakat itu akan menjadi lebih miskin. Justru orang yang menunaikan zakat, yang mengeluarkan zakat, itu adalah membersihkan harta mereka dari harta-harta yang bukan haknya. Itu adalah harta hak milik orang lain yang harus diberikan orang yang berhak, fuqara, masakin, ibnu sabil, sabilillah, ghorim, dan 8 asnaf itu. Jangan kita menganggap itu rezeki yang kita punya harus kita sendiri yang mempunyai dan kita sendiri harus yang mengelola. Jangan begitu. Tapi itu adalah hak-hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada kita, yang wajib kita salurkan kepada yang berhak, yaitu 8 asnaf. Kemudian wahajil baiti, yang keempat. Apa toh yang dinamakan haji? Haji adalah ziaratul Ka'bah. Berziarah, berkunjung ke Ka'bah. Itu adalah haji. Manistato ailaisabila, mestinya bagi orang yang sudah mampu. Nah, ini bagaimana kriteria orang yang mampu? Nah, itu nanti ada pembahasan sendiri. Jadi mampu ongkosnya, mampu kesehatannya, itu juga harus diperhatikan. Bahkan untuk nanti haji 2024 itu prosedurnya harus istitoah kesehatan dulu, baru memberikan pelunasan. Untuk sekedar informasi begitu, ada istitoah yang kesehatannya sudah memenuhi, baru nanti ada pembayaran pelunasan. Nah, itu harus mampu dalam kesehatan, dalam ongkosnya, dalam biayanya itu haji. Jadi kita sebagai orang muslim diupayakan seumur hidup kita bisa berkunjung ke Baitullah, karena sangat rugi sekali sebagai orang Islam yang tidak bisa mengunjungi Baitullah, belum bisa berziarah ke Makkah dan Madinah. Diupayakan mulai saat ini kita harus azam, kita harus niat bahwasanya saya akan pergi ke Baitullah. Dan barang siapa yang ingin berkunjung ke Baitullah, bukan khusus untuk orang yang kaya. Jadi berkunjung ke Baitullah itu orang yang kurang mampu tapi telah dimampukan oleh Allah. Dan itu adalah suatu keinginan kita yang sangat sekali ingin sekali, dan
insya Allah itu nanti pasti dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu yang sekiranya punya harta, jangan istilahnya eman-eman, jangan merasa sayang untuk mengeluarkan berziarah ke Baitullah, baik haji maupun umroh, karena itu adalah pondasi iman kita, pondasi agama Islam kita. Salah satunya adalah berkunjung ke Baitullah. Kemudian watasumu Ramadan. Sudah barang tentu setiap bulan Ramadan kita menjalankan sholat, menjalankan puasa. Di samping puasa wajib pada bulan Ramadan, kita juga itsba Rasulullah, ada puasa hari Senin dan Kamis, ada puasa Yaumil Bid, Yaumis Sud, ada puasa 3 hari setiap bulannya, dan puasa-puasa sunat yang lainnya. Semuanya mari kita upayakan, kita laksanakan semampu kita, semaksimal mungkin, karena kapan lagi kalau kita tidak melaksanakannya? Kalau kita tidak mau melaksanakan, kita tunda-tunda, pasti kita juga tidak akan bisa melaksanakan. Harus dicoba, try and try again. Coba dan coba lagi, dan itu adalah suatu paksaan. Begitu sholat. Sholat tidak cuma sholat 5 waktu saja. Suatu ketika kita juga laksanakan sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Bahkan kalau pengen dapat rezeki yang banyak, kita laksanakan sholat duha. Itu sudah menjadi maksur. Kalau sholat duha itu mendatangkan rezeki. Mohon kepada Allah kita memperbanyak sholat duha. Ada lagi sholat yang kita lakukan tengah malam, sholat tahajud, sholat hajjah, sholat antara maghrib dan isya, sholat awabin. Mari semuanya ibadah-ibadah sholat yang mengikuti sholat wajib, sholat maktubah kita laksanakan, karena itu menjadi tambahan nilai ibadah kita, istilahnya untuk menutupi apabila sholat fardu kita kurang sempurna, kita tutupi dengan ibadah-ibadah sholat sunat yang lain. Begitulah Bapak Ibu sedikit uraian tentang Islam dibangun di atas 5 dasar. Semoga kita menjadi muslim yang kafah, yang bisa melaksanakan 5 dasar Islam di dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kebenaran dari Allah semata, apabila ada kesalahan itu dari diri saya pribadi yang dhaif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.